Pengakuan Vidya Kamalinda ex-atlet taekwondo. Sebut suami pernah dikeroyok ayahnya hingga gegar otak. Konflik Vidya Kamalinda, atlet taekwondo asal kota Bandung, Jawa Barat dengan orang tuanya masih memanas. Vidya Kamalinda yang kini telah memiliki suami dan anak menegaskan enggan pulang ke rumah orang tuanya setelah kabur sejak 2015 lalu. Meski 10 tahun berlalu, Vidya Kamalinda masih sakit hati mengenang perlakuan buruk ayahnya. Tak hanya dirinya yang menjadi korban, suami Vidya juga disebut mendapat perlakuan kasar dari ayahnya saat mencoba menemui mertuanya itu. Melalui video klarifikasi yang dibuat, Vidya Kamalinda mengaku bahwa suaminya sempat dikeroyok hingga mengalami geger otak. Vidya Kamalinda membantah dengan tegas dirinya merupakan korban penculikan. Vidya mengatakan kala itu suaminya berinisial Y berinisiatif menemui orang tuanya tanpa sepengetahuannya. Namun orang tua Vidya Kamalinda malah menganiaya Y hingga terluka parah. Suami saya pernah datang menemui orang tua saya, dia datang sendiri tidak memberitahu saya, kata Vidya Kamalinda. Orang tua saya malah bawa pasukan, suami saya dipukul sampai gegar otak, imbuhnya. Vidya Kamalinda mengaku dirinya hanya ingin diterima oleh orang tuanya. Wanita yang kini berusia 30 tahun itu juga membantah suaminya meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Hindarto, 59, dan Hodijah, 50. Diketahui setelah kabur dari rumah di tahun 2015, Vidya Kamalinda dan Y menikah di bawah tangan. Vidya Kamalinda dan Y kemudian dikaruniai seorang anak. Untuk tebusan 50 juta rupiah tidak ada itu adalah fitnah. Tolong jangan seperti itu, ucap Vidya Kamalinda. Kasihan orang yang difitnah, sudah berhenti. Imbuhnya. Vidya Kamalinda meminta kedua orang tuanya untuk introspeksi diri dan berhenti menyalahkan orang lain atas keputusan sang putri untuk kabur dari rumah. Tolong berhenti. Mari kita introspeksi bersama, kata Vidya Kamalinda. Membuat berita buatan sendiri yang tidak sesuai kenyataan. Apakah tidak lelah? Imbuhnya. Ia juga saat ini ingin fokus dengan kebahagiaan anaknya. Kita telah mencoba segala cara untuk menjadi baik. Saya hanya ingin diterima. Saya sudah tumbuh dewasa. Sekarang, umur saya 30 tahun, ujar Vidya Kamalinda. Jika kamu ingin mengatakan saya tidak patuh tidak apa-apa, tapi jangan menyalahkan orang lain. Sekarang, saya hanya berusaha membuat anak saya bahagia. Saya tidak punya pikiran untuk nanti anak saya besar harus membiayai saya. Saya tidak demikian. Karena saya tahu sakitnya. Saya mohon padamu jangan ganggu lagi. Karena anak saya sudah sekolah. Dan saya tidak menginginkan terpukul mentalnya karena ini. Tolong. Saya ingin anak saya bahagia. Enggak kayak saya. Imbuhnya. Vidya dan orang tuanya ternyata pernah saling bertemu ketika ia telah memiliki anak berusia berumur 3 tahun. Adapun pertemuan tersebut terjadi di Disduk Capil, Kota Bandung. Kan waktu anak aku umur 3 tahun kita udah pernah ketemu di Disduk Capil, Kota Bandung. Ujar Vidya dalam video klarifikasinya di TikToknya, Ryuki Janesa. Alih-alih berdamai, amarah Vidya semakin memuncak saat kedua orang tuanya memaksa memisahkannya dengan buah hatinya. Kedua orang tuanya teriak-teriak di kantor tersebut, hingga membuat anak Vidya trauma. Ingat enggak waktu kalian misahin aku dari Disduk? Kalian misahin aku sama anak aku sampai hati kan kayak gitu katanya nggak butuh anak aku kan? Katanya. Kalian teriak-teriak di sana ingin memisahkan saya dan anak saya. Saya dibawa pergi terus sampai rumah namanya saya ibu saya pergi lagi keluar karena kemauan saya sendiri. Katanya. Tak sampai di situ, saat Vidya sempat balik rumah, orang tuanya memanggil anjing peliharaan mereka dengan sebutan nama anak Vidya. Hati ibu mana sih yang enggak sakit? Nama anaknya dipakai nama anak anjing. Aku masih punya hati. Enggak tahu tuh kenapa kalian sampai gitu ke aku. Ujarnya. Vidya sendiri mengaku sudah 10 tahun memendam pengalaman buruk tersebut lantaran sering dinasihati oleh sang suami. Maaf banget aku harus ngomong udah 10 tahun mendem ini. Karena ditahan suami gak boleh ngomong karena gak boleh durhaka karena kalian orang tua saya. Bahkan, jauh sebelum pertemuan itu, Vidya sempat dipanggil Polda Jabar terkait laporan penculikan oleh orang tuanya. Saat hamil 4 bulan saya dipanggil Polda Jabar, saya bolak-balik berbulan-bulan karena dimediasi.
Ia menegaskan bahwa keputusannya untuk pergi adalah pilihan pribadi dan bukan karena paksaan dari pihak manapun. Hingga akhirnya pihak kepolisian menghentikan laporan orang tua Vidya. Karena kerasnya mereka, akhirnya bapak polisi sendiri melihat kok gimana kalian. Akhirnya mereka sendiri yang berbesar hati. Oh ternyata Vidya ini gak diculik. Vidya gak diapa-apain sama suaminya bahkan dengan sadar kita gak ada hak nahan anak ini. Sampai bahasanya seperti itu, ujarnya.